Guys, sebelum kita mulai, kita berpantun dulu ya. Lelaki soleh, lelaki idaman. Sedekah boleh, maling jangan. Jadwal padat bikin sibuk. Jangan lupa minum vitamin. Maling memiliki dampak buruk, akan mengalami kegelisahan batin. Naruh uang di dalam saku, sakunya robek karena kuku. Jangan kau klaim budayaku, karena sudah diakui UNESCO. Gimana? Langsung aja guys, nih Mimin temuin di TikToknya Misteri atau Kokori. Dia ini salah satu warga negara Indonesia yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Enggak kayak ada beberapa TKI yang jadi kreator di sana, malah sukanya ngajak gaduh aja. Sesuai IQ-nya lah 58. Makanya jadi babu di Malaysia. Kalau nggak bikin konten perbandingan keburukan, dia nggak bisa dapat bonus tambahan. Orang Malaysia pun menyukainya guys. Jadi dia harus bikin konten memburukkan Indonesia biar majikannya seneng. Bener nggak sih? Nih kita lihat TikToknya guys. Di sini ada tulisannya, sudut pandang pemuda Malaysia soal batik. UNESCO iktiraf batik sebagai budaya milik Indonesia. Tapi UNESCO juga mengatakan bahwa batik datang melalui benua kecil di India. Beginilah kalau IQ-nya jadi ketinggian, jadi kelihatan OO-nya, baik rakyat maupun prof-nya melakukan penelitian Nabi Adam dan istri Nabi Muhammad SAW dari alam Melayu. Emas pun dari alam Melayu katanya guys. Terus nih katanya batik datang melalui benua kecil di India. Aneh kan nih orang, walaupun itu ada kemiripan dengan batik, tapi bukan batik namanya on. Biar lo tahu, batik itu bahasa Jawa, bukan bahasa Hindi ataupun Tamil. Kalian kok iri dan dengki sih batik semakin terkenal di dunia? Bukannya menyokong tetangga, nih malah nyari-nyari berita yang gak benar lagi. Lebih baik kalian urus dulu tuh Malay Dash di negara kalian. Layang-layang terbang tinggi, nyangkut di pohon rindang. Percuma mengaku IQ tinggi jika hobi klaim budaya orang. Di sini kita lihat ya di videonya Kokori ataupun Misteri lomba buat belangkon dan tari reok Ponorogo. Ini ditantang nih negara tetangga kita. Mereka berani gak sih? Tapi kayaknya mereka nggak berani guys, malah kabur lagi. UNESCO pun iktirafkan batik daripada Indonesia. UNESCO iktiraf batik. Ini jawaban saya buat Anda, Mr. Bas, dan follower-follower Anda, ya. Dan juga buat teman-teman Anda yang satu frekuensi, oke? Jika kalian masih nggak terima ya benda-benda budaya Nusantara ini, Indonesia ini punya siapa? Siapa ownernya? Asal mula dari mana? Ya, nggak apa-apa, diklaim aja semuanya. Tapi ada satu cara untuk membuktikan, ya. Buat perlombaan, ya. Perlombaan misalnya ini belangkon ini belangkon Jawa, ya. Ini polanya pola batik, kainnya kain batik. Ya kita buat perlombaan aja. Suhu-suhu batik dari negara yang kamu puja-puja itu sama suhu-suhu batik asli dari Pulau Jawa, ya. Kita temukan di satu tempat, lalu kita buat perlombaan membatik. Membuat belangkon dari nol, ya. Kita kasih bahan-bahannya, lalu tugasnya adalah membuat ini jadi belangkon, lalu membatik belangkon ini, dikasih pola seperti ini, ya. Lalu yang jadi hakim kalau bisa kita panggil influencer paling top di seluruh dunia. Aisyo Speed boleh datang lagi, ya. Biar dia jadi hakim, ya. Dan kita panggil selebriti dunia untuk jadi hakim juga. Kalau perlu Simon Cowell dari UK kita panggil, ya. Yang British Got Talent itu kita panggil jadi jurinya. Nah, nanti siapa yang paling cepat selesainya, yang paling bagus hasilnya, ya, yang jadi juara, itulah yang boleh mengklaim, ya. Mengklaim bahwa itu dari negaranya. Kalau tim kita dari Indonesia yang menang, berarti itu budayanya Indonesia. Dan kalian harus mengakui, ya, bahwa ini itu budaya Indonesia, dari Indonesia asal mulanya, bukan dari negaramu, ya. Nggak bisa klaim, ya. Saya ini sangat heran, nggak ada diaspora kaum manapun di seluruh dunia yang mengklaim sesuatu itu dari negara yang tempat dia tinggal sekarang. Orang Italia di Amerika Serikat nggak pernah mengatakan ya pizza itu dari New York. Ya, New York itu ada pizza spesial, Hawaii juga ada pizza spesial, pizza khas mereka. Ya,
Kalau Hawaii itu kalau nggak salah dikasih nanas, ya. Kalau New York saya kurang tahu dikasih apa. Tapi mereka ada pizza khas, ya. Tapi kalau ditanya pizza asalnya dari mana? Dari Italy, ya. Dari Italia, nggak pernah mereka mengatakan pizza itu dari Hawaii, dari New York dan sebagainya. Kalau kita tanya diaspora orang-orang Tionghoa di seluruh dunia, dimsum itu asalnya dari mana? Kita nggak pernah mengatakan dari Penang, ya, dari Pancoran, ya, dari Glodok, dari Kembang Jepun, nggak pernah kita mengatakan itu. Ya, kita tahu dimsum itu makanan khas provinsi Guangdong, ya. Orang-orang yang tinggal di Cina Selatan, itu makanan khas mereka, makanan sarapan mereka, kue-kue kecil, lumpia, kemudian siomay, lalu minumnya sama minum teh. Itu tradisi orang Tionghoa di sana, dibawa ke Asia Tenggara karena kami ini jadi diaspora, nenek moyang kami berimigrasi ke Asia Tenggara, membawa kultur itu, ya. Jadi dimsum itu nggak bisa kami klaim dari Penang, dari Jawa, ya dari Chinatown-nya Amerika dan sebagainya. Nggak bisa diketawain dunia kalau kita kayak begitu, ya. Dan ini juga digunakan oleh diaspora kaum Jawa, orang-orang Jawa di negara Suriname, Amerika Selatan. Ya, kalau mereka melestarikan budaya Jawa dan pakai belangkon semacam ini, ya, mereka nggak akan cakap belangkon itu asalnya dari Suriname, nggak ada, ya. Mereka tahu ini dari Jawa, ini budaya nenek moyang mereka yang dibawa ke sana, ke Suriname, ya. Kalau follower kamu masih ngeyel, nggak bisa menerima hakikat dan fakta, ya kita angkat tangan, ya. Itu bukan masalah kita, tapi seluruh dunia tahu. Ya, Google tahu, ChatGPT-4 tahu, ya. iShop Speed juga tahu dari mana batik itu berasal, ya. Kalau kalian masih menyangkali hakikat asal mula, yaitu urusan kalian, ya. Kalau ditertawakan oleh dunia, jangan koyak, jangan marah-marah. Kalau masih ngeyel, buat perlombaan, ya. Mau buat perlombaan tari reok Ponorogo boleh, ya. Suhu-suhu kalian keluarin semua. Kita keluarin suhu-suhu kita dari Ponorogo asli. Tapi lombanya harus makan beling, ya. Makan pecahan kaca berani nggak tim-tim negara sana, ya. Kalau nggak berani makan pecahan kaca, makan beling, itu bukan asli, bukan reok Ponorogo, oke? Kalau reok Ponorogo ada ritualnya itu makan beling itu, ya. Kalau takut-takut makan beling berarti itu KW abal-abal, oke? Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow.